kita masuk tentang fadlul istighfar, keutamaan kita beristighfar kepada Allah. Istighfar itu dalam bahasa Arab wazn istaf'ala itu adalah meminta, ya. Kayak contohnya istardo, meminta ridho, istaghfaro, meminta maghfirah, ampunan. Jadi istighfar adalah meminta ampunan. Wa min anwa'il adzkar, dan dari macamnya zikir yang begitu banyak dan baik dan penuh dengan keberkahan dan mempunyai keutamaan yang besar dan pahala yang besar adalah istighfar dan sholawat kepada Nabiul Mukhtar, Nabi kita Muhammad SAW. Yang kita bahas istighfar dulu. Memang selalunya istighfar itu digandengkan dengan sholawat, hingga ada yang mengatakan mana yang lebih afdol, istighfar apa sholawat? Maka dijawab sebagian ulama, istighfar itu kayak air, sholawat kayak sabun. Sampai kalau cuci tangan pakai air dulu terus sabunan, bersih wangi. Jadi dua ini adalah zikir yang mesti kita lazimi, istighfar yang banyak dan sholawat yang banyak. Walaupun nanti di kedua amalan ini mempunyai keutamaan yang sama, kayak istighfar minta ampun, orang yang istighfar diampuni, orang sholawat juga begitu. Kemudian orang sholawat, insya Allah gara-gara sholawat hajat kabul, gara-gara istighfar juga gitu. Makanya nanti kita bahas. Yang jelas dua-duanya kita butuhkan, air dan sabun. Sabunan tanpa air hilang kotoran, tapi nggak ada harumnya. Harum karena sholawat tadi itu, tapi kalau nggak ada airnya, kayak kita cuci tangan pakai sabun aja. Mungkin wanginya semerbak, tapi masih ada kotoran. Tapi kalau dua-duanya bersih dan wangi. Makanya banyakin istighfar dan sholawat. Ammal istighfar, adapun istighfar, faqala Allahu azza min qail, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Enggak mungkin Allah akan memberikan azabnya kepada satu kelompok, satu kaum kalau engkau wahai Muhammad ada di sana. Jadi Nabi Muhammad di mana beliau berada tidak akan pernah turun musibah dan bala. Jadi nggak mungkin kalau ada Rasulullah ada musibah dan bala. Itu nas Quran. Kemudian nggak mungkin Allah akan menyiksa, mengadab sekelompok kaum kalau engkau wahai Muhammad ada di sana. Dan ayat selanjutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan nggak mungkin pula Allah menjadi pengadab kelompok dan kaum selama kaum tersebut masih gemar meminta ampunan Allah atau istighfar. Jadi dari keutamaan istighfar yang pertama kali adalah insya Allah aman dari azab. Ya, tak mungkin akan turunkan azab di sekelompok kaum kalau kaum itu gemar istighfar. Okay. Wa qala ta'ala, dan dalam firman Allah yang lain, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan
ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Istighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubat. Niscaya engkau akan diberikan kehidupan yang enak. Kehidupan yang jauh dari musibah, jauh daripada segala hal yang enggak kita inginkan. Ya. Yaitu kehidupan yang nikmat. Mau enggak kamu kehidupanmu nikmat apa? Istaghfiru wa tubu. Banyakin istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau engkau tawallau fa in tawallau wa in tawallau, kalau mereka enggak mau beristighfar, enggak mau bertobat, fa inni akhafu alaikum adzaban yaumin kabir. Aku khawatir akan datang nanti hari di tengah-tengah kalian azab siksa Allah yang besar. Makanya betul bahwa hampir tidak ada musibah yang enggak kita undang. Semua musibah itu kita yang undang. Dengan apa? Dosa. Cancelnya istighfar. Maka itu perbanyaklah istighfar. Dan Allah berfirman ketika menceritakan ceritanya Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, wahai umat manusia, mintalah kalian ampun kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kau istighfar, Allah akan utus langit untuk mengguyurkan air hujannya. Wa yumditkum bi amwalin, Allah akan memberikan karunia dengan harta yang berkah, bergelimang. Berkat istighfar, satu, hujan melimpah. Insya Allah gara-gara istighfar gak ada paceklik, gak ada yang namanya kemarau. Berkatnya istighfar, yumditkum bi amwal, Allah berikan rezeki yang berkah. Berkatnya istighfar, rezeki kita diberkahi oleh Allah. Wa banin, Allah akan memberikan kita anak-anak yang menyejukkan hati kita. Wa yaj'al lakum, setelah semua tadi itu, dan Allah menjadikan untuk kalian jannatin yaj'al lakum anhara, tempat kembalinya adalah surga-surga yang mengalir di atasnya sungai-sungai yang indah. Ini keutamaan istighfar di Al-Quran segitu banyaknya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillahu ghafurur rahim. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk, maksiat, atau membalimi dirinya, maksiat, kemudian dia minta ampun kepada Allah dengan istighfar, niscaya akan dia dapati Allah adalah zat yang maha memberi ampunan. Itulah ayat-ayat di antara ayat-ayat yang mengungkap tentang keutamaan istighfar. Makanya ayat tadi ini mengingatkan tentang peristiwanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu didatangin waktu beliau jadi khalifah, Amirul Mukminin, presiden. Didatangin seorang, wahai Amirul Mukminin, iya, di negeri kami paceklik, negeri kami kemarau, kami sudah istisqa tapi belum turun hujan. Apa amalan yang harus kami lakukan? Perbanyak istighfar. Siap. Orang ini pulang, datang lagi rakyat, wahai Amirul Mukminin, nggih, rezeki saya seret, nggak tahu, nggak berkah, kerja sana banting tulang tapi tetap aja gini-gini, nggak ada kemajuan.
Adakah amalan yang kalau saya amalkan rezeki saya berlimpah? Enaknya apa iki? Melihara keris apa? Akeh apa sing dituku iki? Omahe Dimas Kanjeng ndek ndi? Ya apa ini supaya duit ini berlimpah? Kata beliau, akthir minal istighfar, perbanyak istighfar. Rezekimu lancar. Pulang. Datang lagi orang ketiga, Amirul Mukminin. Saya sudah nikah lama, nggak dikasih momongan, nggak dikasih anak. Adakah amalan yang kalau saya amalkan saya diberi anak? Kata beliau, berhubung yang ditanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kan setan lho belayu. Tapi lek diomeli bojone meneng arek. Umar bin Khattab iki bayangno. Berarti ujub lho nemen arek. Setan lho melayu. Loh, di kitab itu disebutkan Sayyidina Umar itu idza salaka Umar fajjan salaka syaiton fajjan akhar. Setan kalau lewat di gang, Sayyidina Umar kalau lewat di gang, setan lewat gang yang lain. Kemudian ditanya setan iki, kenapa kamu lari dari Umar? Fa inna syaiton yafirru yahrubu min dhilli Umar. Takut sama bayangannya Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Umar, bayangannya tok. Setan melayu. Suatu saat Sayyidina Umar pulang, diomeli bojone meneng Amirul Mukminin. Nggih, dadi kon wedi mbek bojomu aja wedi. Aja isin, Sayyidina Umar lho wedi. Ya. Firaun ngaku Tuhan, ya wedine mbek bojone. Dadi kon nek wedi mbek bojomu aja isin, Firaun ya wedi padha ae. Hebat. Makanya ditanya Sayyidina Umar, gimana kok punya momongan, nggak punya momongan kawin bertahun-tahun? Nek sing ditakoni kiai itu kok Madura, jawabane, rabi maneh. Engki. Paling enak saya binina dua. Setong abara, setong etemor nggih. Jadi, saya pernah di Madura ditanyai, Habib berapa binina? Setong, benih kiai. Habib ini istrinya berapa? Satu, belum kiai. Ustad. Bojo siji ustad, bojo loro baru kiai. Telu kiai gede, papat wali Allah. Dinikmati aja kalau punya istri ngomel-ngomel, dinikmati. Banyak orang jadi wali gara-gara bojo ganyang. Jadi kalau bojomu ruwet, terima kasih. Aku sudah diwali gara-gara kau. Ada satu ulama namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ini kabar gembira bagi suami-suami takut istri. Kayak sapa kok sing ngomongi padha ae. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini sarapan, mangan awan, sore, bengi, diomeli terus bojone. Gak tahu bantah, meneng ae. Suwe-suwe gak kuat. Bertahun-tahun, 15 tahun. Sampai akhirnya suatu hari dia izin ke istrinya. Istri, saya mau uzlah. Nah, ini guwo ibadah. Minta waktu 1 bulan. Jadi bojone, ya wis, pokoknya beras penuhi dulu. Jajan 10 tahun gak apa-apa. Sementing beras iki iso mandek. Akhirnya ya wis berangkat. Berangkat ke gua. Sampai di gua ketemu 2 orang. Yang lagi uzlah di sana, 3 sama beliau. Kemudian sampai di situ dia bingung, wong-wong iki ndek kene iki mangane opo? Sudah berapa lama di sini?
Iki orang yang ada di gua itu wali-wali model. Kata dia minta sama Allah. Terus turun ke dari langit. Duduk aja. Hari pertama saya yang minta sama Allah. Ting. Kok kebuli dimakan bertiga. Waras. Ulama dulu sehari makan sekali. Besoknya wali yang satunya. Ting. Kebuli mana? Enak rek. Iki aku iki uzlah nang ngene gua apa nang ngene ro makan iki ya. Panganan enak-enak aja. Besok dia yang ketiga. Ini Syekh Abdurrahman Bajalhaban yang ketiga. Ayo sekarang kamu, ya apa carane? Wis pokoknya minta sama Allah. Ting. Telung piring langsung. Duduk siji ge wong telu siji-siji. Wah. Berat ini, kelas berat wali ini. So hebat langsung 3 piring. Waduh, 2 orang ini langsung. Ini pasti orang besar. Ditanya, kamu dari tawasul kepada siapa? Kok bisa sampai turun segini banyaknya? Nggak tahu, saya ini bingung mau tawasul sama siapa. Akhirnya saya minta saya tawasul dengan yang ditawasuli oleh orang-orang ini. Hingga sampai turun makanan dari langit ini. Ya memang kita ini semuanya tawasulnya kepada Abdurrahman Bajalhaban. Hah? Lah ini, ya saya juga. Lah kamu? Biasanya ini Abdurrahman Bajalhaban. Loh. Jadi sampean wali yang saya tawasuli ini. Ya Allah. Loh, wali itu kok dia aku iki gak ero. Dia enggak tahu kalau dirinya wali. Enggak. Kita ini dapat ru'yah. Kalau mau hajat kabul, wali zaman ini namanya Abdurrahman Bajalhaban mendapatkan makom yang begitu tinggi karena sabarnya dia atas omelan istrinya. Kita ini gak duwe ibadah apa, kita bangun malam ya gak tahu, sedekah ya gak, ya wis omelane bojomu iku wis sing iso ndadekno kon wali. Itu dia bojomu ngomel rungokno ya usah ngamuk-ngamuk. Ya Allah, terus cuma ndak. Ya cepet dadi wali aku. Ya. Ini seperti itu. Iki bapak apa kok moro-moro sampai Bajalhaban ini. Nih. Jadi seperti itu hadirin. Tanya kepada Sayyidina Umar, gimana kalau mau punya momongan, banyakin istighfar. Nah, dengan memperbanyak istighfar, insya Allah kita diberikan turunan yang soleh dan soleha. Tanya ini ada sahabat, katanya ya Amirul Mukminin, 3 orang datang dengan kasus yang berbeda. Minta hujan, minta rezeki, minta anak. Kau suruh istighfar kayak nggak ada amalan lain, rek. Umpamine ono dokter, Pak kula loro untu miksa grip. Pak kula weteng miksa grip. Pak kula ki cantengen miksa grip. Lah dokter miksa grip iki. Kan resep liyane. Nah, dijawab oleh Sayyidina Umar. Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin." Lengkap dalam ayat itu. Semua yang dia inginkan ada faqultu astaghfiru rabbakum. Perbanyaklah istighfar. Dan orang kalau banyak istighfar tuh hajatnya kabul. Karena gini loh hadirin, kenapa kita ini kadang-kadang datang ke seorang wali, orang soleh, minta doa. Apa kita ini kalau doa nggak didengar semua? Kita didengar, tapi semakin sedikitnya dosa, itu semakin dikabulkan hajat dan permintaannya.
Makanya dalam Al-Quran itu, di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya, man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi para wali-waliku, aku umumkan peperangan dengannya. Kemudian tidak ada yang paling kucintai amalan hambaku seperti apa yang telah kuwajibkan kepadanya. Wala yazali abdi yataqarrabuna ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hamba-hambaku ini masih saja pengen dekat kepadaku setelah melakukan yang wajib, masih aja kepingin dekat dengan sholat-sholat sunnah, pahala sunnah dan lain-lainnya, hatta uhibbah, sampai aku cinta dengannya. Fa idza ahbabtu, kata Allah, kalau aku sudah cinta kepada hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah pendengaran yang dia pakai untuk mendengarkan. Dalam riwayat kuntu hafidhu sam'ihi, aku yang menjaga pendengarannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan aku bersama mata dan penglihatannya ketika dia melihat. Kemudian kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku bersama kekuatanku, ya, dengannya diberi kekuatan oleh Allah, dan kakinya kemanapun dia pergi dijaga oleh Allah. Fa idza sa'alani la u'tiyanna, kalau minta apapun aku beri. Wa idza sta'adzani la u'idzanna, kalau dia orang-orang wali-wali tadi itu minta perlindungan, aku lindungi. Karena itu kita datang ke mereka minta, Beb, Yai, Ustadz, doakan saya. Kita yakin ini orang-orang dosanya sedikit. Semakin sedikit semakin mudah ijabah, semakin banyak semakin sulit ijabah. Nah, karenanya lah kita datang kepada mereka, para ulama, para habaib, para kiai, sedikitnya dosa. Nah, dengan otomatis sedikit dosa, dakwah atau doa mustajabah. Nah, kita kalau kepingin doa kita diijabahi, ya banyakin istighfar. Orang kalau banyak istighfar itu, hadirin, banyak istighfar, nggak tersisa dari dosa-dosanya, semuanya habis. Istighfar entek, yes. Makanya ada juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Ini beliau pernah suatu saat ingin mengambil ilmu hadis di satu negeri, jalan ratusan kilo. Dulu ratusan kilo bisa 2-3 hari perjalanan. Sampailah dia itu jam 5 sore di satu desa. Sampai di sana dia nunggu maghrib di masjid. Habis itu nunggu isya di masjid. Untuk meneruskan perjalanan, zaman dulu nggak ada lampu, harus nunggu subuh. Maka mereka tidur, subuh jalan lagi. Imam Ahmad bin Hanbal ini dari sifatnya, akhlaknya adalah tawadhu, nggak kepingin dikenal orang. Beliau itu nggak kepingin terkenal, nggak. Kalau bisa nggak ada orang yang tahu. Kalau orang-orang kampung itu tahu bahwa yang datang Imam Ahmad bin Hanbal, ya sudah kayak lebaran mereka, rebutan undangan kono gini. Tapi beliau nggak mau, bahkan memilih untuk tidur di masjid. Tapi sayangnya takmir masjid ini tidak bersahabat, nggak mau tidur di masjid, tidak. Isya jam 8 kunci, mulio. Loh, saya ini gharib ini orang asing, saya nggak punya saudara, nggak punya sanak saudara, nggak punya tempat di sini untuk tidur, nggak ngurus, minta tolong orang di luar. Tapi kalau tidur di masjid jangan. Bingung Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya ya beliau nggak bisa ngomong, mau pergi nggak tahu kemana, mau di sini nggak boleh, duduk diam. Begitu jam 8 mau dikunci, takmirnya ngomong, keluar. Saya kemana? Nggak ngurus. Kau nggak bisa dikandani, tak cekel cengkiwin. Ahmad bin Hanbal itu cekel tarik itu ke masjid. Tuh keluarkan dari masjid. Keluar, seret. Setelah diseret, subhanallah,
ada satu orang lewat. Takmir, ada apa ini kok seret-seretan? Ini loh mokong, kayak so dikandani. Sudah saya bilang jangan tidur di masjid, maksa mau tidur di masjid. Kata beliau, anak gharib, saya ini orang asing, nggak punya tempat tinggal di sini. Sudah tidur di rumah saya aja. Ya wis, alhamdulillah. Ayo ikut, diajak. Anda siapa? Saya Khabbaz, tukang bakery, jual roti bakery. Khabbaz itu namanya, bikin roti dari tepung, diadon, itu jenenge Khabbaz. Dari masjid pulang ke rumah, Ahmad bin Hanbal ini melihat si Khabbaz tadi itu mulutnya nggak pernah diem. Begitu sampai rumah ditanya, saya lihat mulutmu tadi zikir. Kalau boleh tahu baca apa sampai ini? Saya istighfar. Saya itu nggak pernah lepas mulut saya dari istighfar. Ngomong tok mandek, lendak istighfar. Terus apa yang kau dapati dengan istighfar? Loh, semua yang saya inginkan dikabulkan sama Allah gara-gara istighfar. Saya ingin rezeki saya berkah, laris manis dagangan saya berkat istighfar. Saya kepingin punya kendaraan, kuda saya beberapa biji itu, wadah gede api-api, motor lah istilahnya. Saya pengen punya rumah yang besar, lihat buat tamu berapapun bisa rumah saya ini. Saya pengen punya istri yang solehah, lihat di dalam ada 4 lagi. Kono jok terus istighfar loh hari ini. Astagfirullah. Bu, nes bojomu astagfirullah medeni Bu. Ada lapo kon rabi mana ya kon. Hanya mau haji tiap tahun saya nggak pernah absen. Hanya satu permintaan saya yang sama Allah belum dikabulkan. Iya, semua saya dikasih. Saya ini minta Allah anak, dikasih anak aja, terus pokoknya semuanya gampang. Hanya satu yang saya minta dari dulu bertahun-tahun minta nggak dikabulkan sama Allah. Apa itu? Saya minta sama Allah untuk dipertemukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Moro Imam Ahmad bin Hanbal ngamuk. Loh, kok mencurang kok? Ya gara-gara istighfarmu ya aku diseret ke masjid ini mau. Dipaksa mbek Gusti Allah ketemu dengan orang ini. Seakan-akan iki lho sing ngate mbok temoni lho dipaksa lewat orang ini diseret ditemokno. Sampai sebegitunya Allah untuk mengabulkan permintaanmu. Masya Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal dicatat. Ini keutamaan istighfar dari pembuat roti ini. Jadi berkat kemudian beliau mengatakan, ya wis kalau gitu semua hajatmu sudah dikabulkan oleh Allah. Hah? Kenapa? Saya Ahmad bin Hanbal. Waduh jerit. Bukan cuma ketemu, sampai tidur di rumahnya. Itu berkatin apa? Istighfar. Nang kepengin cepet rabi, istighfar sing akeh. Sing durung-durung rabi, jomblo-jomblo iki sing akeh istighfar. Nek sing rabi-rabi iki aja akeh. Sholawat sing akeh, nggih. Kemudian ayat-ayat Quran sudah, sekarang hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi yang mengungkap tentang keutamaan istighfar. Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang istiqomah istighfar, niscaya akan mendapatkan beberapa keutamaan. Di antaranya yang pertama, ya ja'alahu min kulli hammin farajan. Setiap punya masalah Allah berikan jalan keluar. Ya. Jadi siapa hidup yang nggak punya masalah itu siapa? Nggak ada. Mau di dalam rumah, di luar rumah, mesti ono ae masalah. Menghindarnya kita kayak apapun, masalah tetap akan datang. Karena Anda di dunia masalah, dunia muskilah.
Kalau mau nggak masalah, enten nono di surga, itu gak ada masalah belas. Lah terus, ya kita hadapi masalah ini. Gimana jalan keluar yang paling tepat? Nah itu nanti Allah yang tunjukkan. Kita mancing agar Allah memberikan farajan, kelapangan, jalan keluar. Jadi sampean kalau banyak istighfar, ngadepi masalah apa aja insya Allah lancar. Wa min kulli dhikin makhraja, dari setiap kesempitan kita diberi oleh Allah jalan keluar. Ya. Dari kesempitan diberi oleh Allah jalan keluar. Kita terhempit yang namanya ekonomi, kita terhempit, insya Allah berkatnya istighfar diberi yang namanya makhrajan, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang kalau banyak istighfar, rezeki itu datang tanpa disangka-sangka. Rezeki itu enggak satu tambah satu sama-sama dengan dua, diri. Ada orang lulus S3 gak sugi-sugi. Ada orang SD, lulusan SD, SMP lo gak lulus, luwih sugi. Ada orang normal bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, kerja banting tulang nggak kaya-kaya hadirin. Tapi ada orang yang kadang nggak bisa dengar, nggak bisa bicara, bahkan mungkin ada yang nggak bisa lihat, kayak tunanetra itu. Tukang pijat tunanetra itu sing hebat larang, mijet. Saya, kon tak ceritani, kon ojo ngeremehkan tukang pijat kon. Saya pernah diundang di Batam. Di Batam, di Singapura. Saya tinggal di satu tempat yang ngundang bawa tinggal di satu tempat, terus didatangkan tukang pijat. Pas mijet, tuan rumahnya ngomong, "Beb, tukang pijat ini, Beb, rumahnya di perumahan 3." Kok iso? Iya. Jadi dia kalau mijet itu banyak orang cocok, sakit, opo waras kabeh, sampai sekali mijet, ini di Batam hadirin, mijet 1 jam 250.000. Lah kalau sehari 10 jam dia mijet karena banyak, 2,5 juta minimal. 2,5 juta minimal, itu sedino. 10 dino selawi. Sebulan 75 juta. Ayo. Bosnya bank loh 15 juta gajinya. Manajer bank. Iki tukang pijat 75 juta. Kan enggak kepingin tukang pijat. Nih. Sampai punya rumah, kata dia, ini rumah saya, ini rumah saya. Jadi sekalian saya tukang pijat juga jual beli rumah. Ya. Jangan diremehkan yang namanya rezeki. Tukang pijet saulan 75 juta. Bos kasihan kebayar tok, 20 juta balik. Parang lho bos-bos yang udah sih. Pijet tok ae wis. Waduh berat ya wong. Seperti itu hadirin. Rezeki. Nah, orang banyak istighfar diberi sama Allah rezeki yang enggak diduga-duga. Ono pintu rezeki kene, pintu rezeki kuno. Ya. Pengalaman pribadi rezeki ya. Saya pernah mau lebaran enggak punya uang. Ate riyo kabeh duit blas. Iki opo rek ngeki duit anak, tuku klambi kan. Lebaran kurang 10 hari. Iki Ramadan poso temenanan ya. Nggih. Awak poso, dompet poso, rekening poso, waduh berat wis. Enggak punya uang. Nggih. Istri saya ngomong, apa iki riyo bos. Muga-muga diundur oleh pemerintah. Wis
saya ingat kejadian mungkin 6 tahun yang lalu. Sore-sore mau buka, ada orang datang nawari saya tanah. Nah, saya kan kadang-kadang jual beli tanah. Ada orang nawari tanah, Gerioyo gak ono nawari tanah. Saya masih ingat tanah itu dia jual ke saya 400 juta. Buat Habib 400 juta, yang lainnya saya minta 500. Rupanya wong iki juga ngelak pisan iki Gerioyo gak ada duit. Terus nekani sing luwih ngelak maneh. Saya bilang, ya wis bismillah dilihat. Saya lihat. Nah, saya itu berdiri di tanah itu. Mana tanahnya dari situ ke sini. Pas saya berdiri di tanah itu sama orang ngomong-ngomong, ada mobil tuh lewat. Orang itu kenal sama saya, orang Chinese. Dilihat. Oh, tanahnya Habib Jamal itu tiba-tiba. Tanahnya Habib Jamal. Pulang. Habis maghrib itu datang ke rumah. Suruhannya, Beb, bisa ketemu kapan? Besok aja habis duhur. Saya habis ini terawih, gak iso meneh. Saya pikir lapo, jaluk sumbangan podo nasibmu gak aku ini. Besok akhirnya datang jam 1 siang. Habib, nggih. Saya kemarin lihat Habib berdiri di tanah ini sini. Oh iya. Tanahnya Habib ya. Atau ngomong yo batal bos sebetulnya. Ngomong gak rezeki. Saya jawab, oh itu tanah mau dijual ke saya oleh jamaah saya. Terus ya insya Allah saya beli. Kenapa? Saya mau Beb. Wani piro? 400. Wah gak iso. Gak iso. Lah berapa? 500. 450 Beb. Lailatul Qadar. Sumpah Lailatul Qadar. Wis ketok moto untung 50 juta di gini gitu. Ya Allah Gusti, ya Allah. Wis tambahno 10 ae. Wis tak Habib nanti riyo ngene wis tambahno 10 ge riyoan iki. Ya sudah deal 460. Ya wis mandek kok. Tak telepon Ajiji. Saya beli 400 tapi langsung saya jual. Untungnya kasihkan saya. Ya Beb, enggak apa-apa sudah ya. Engko payune piro di atas 400 buat saya. Langsung saya temukan deal harga 460. Wis oleh 1 juta. Ngadeg tok. Min haitsu la yahtasib, enggak masuk akal ini hadirin. Saya sampai ngomong mbek bojoku, ya Allah, Gusti Allah iki ya Allah. Ngerti lek wong butuh temenanan niku ngerti. Mari ngono nemen riyoyone rek nggo 1 juta rek. Wah, riyoyo iki. Kepengin pemerintah ngajukno riyoyo saiki. Emang lak diundur iki ajukno gak apa-apa wis. Ya. Jadi rezeki min haitsu la yahtasib, enggak masuk akal hadirin meneng ngono tok oleh duit. Kalau memang Allah mau ngasih rezeki jalannya macam-macam. Ya. Ini seperti itu nih contohnya. Mungkin gara-gara kakek istighfar di Ramadan itu kali duit kan barangkali astagfirullah min haitsu la yahtasib. Nggih, makane kon pas suweret rezekimu istighfar sing akeh. Perbanyak istighfar insyaallah wa razaqahu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tanpa diduga-duga. Wa qala alaihi salatu wassalam man qala astaghfirullah fi yaumin 70 marrah ghafarallahu lahu 700 dzam. Barang siapa yang tiap harinya istighfar 70 kali, niscaya Allah akan mengampuni untuknya 700 dosanya. Masya Allah. Mungkinkah kita sehari sampai 700 rek maksiat rek? Nemen-nemen loh.
Ya, 70 wis bejat iki 700. Tapi berkat istighfar 70 kali 700 dosa diampuni oleh Allah. Masya Allah. Rugi. Wa qad khaba 'abdun aw amatun yudhnib fi yaumin wa lailatin akthar min 70 dzam. Sungguh alangkah celakanya, ruginya seorang hamba laki-laki ataupun wanita kalau sampai dalam satu hari satu malam dia melakukan dosa 700 kali, wis nemen iku bejate. Itu pun dengan 70 istighfar diampuni. Nih. Tapi kalau enggak dosa itu hampir enggak. Kita ini mulai bangun tidur sampai petuluk dihitung-hitung memang wakil. Bangun tidur ngerasani wong. Bangun tidur buka HP gambar gak kena. Wis gak karu-karuan wis. Ketemu kanca ngrasani ngentit duweke wong, goro terus dosa-dosa. Tapi berkat istighfar 70 kali diampuni. Makanya setiap hari jangan lepas dari 70 kali istighfar. Karena Rasulullah sendiri, wallahi demi Allah kata Rasulullah, inilah astaghfirullah, aku tiap hari istighfar dan bertaubat kepada Allah dalam tiap hari lebih dari 70 kali. Padahal Nabi itu enggak punya dosa. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosanya Nabi Muhammad yang akan datang dan yang telah lalu dan yang akan datang. Kanjeng Nabi gak duwe dosa. Iku istighfare 70 sing gak duwe dosa. Apalagi kita, mungkin kita ini saking banyaknya dosanya mungkin 7.000 kali istighfar mungkin. Tapi alhamdulillah umat Kanjeng Nabi cukup dengan 70 istighfar, 700 dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Nih, perbanyak istighfar. Insyaallah keutamaannya begitu besar dan banyak. Nih. Berkat istighfar insyaallah kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil